Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan atau menemukan rumus perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Apa itu sudut berelasi? Perhatikan kembali tabel perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa. Misalnya, cos 30 derajat itu hasilnya 1/2 akar 3. Mana lagi perbandingan trigonometri yang lain yang hasilnya 1/2 akar 3? Nah, benar. Sin 60 derajat hasilnya 1/2 akar 3. Artinya apa? Cos 30 derajat berelasi dengan sin 60 derajat. Karena nilainya sama, yaitu 1/2 akar 3. Nah, misalnya ada lagi kotangan 30 derajat, itu nilainya akar 3. Mana perbandingan trigonometri lainnya yang menghasilkan akar 3? Nah, tan 60 ya. Artinya, kotangan 30 derajat berelasi dengan tan 60 derajat, atau sebaliknya. Tan 60 derajat berelasi dengan kotangan 30 derajat. Misalnya, cos 0 derajat menghasilkan 1. Mana lagi yang perbandingan trigonometrinya yang menghasilkan 1? Banyak ya. Salah satunya yaitu sin 90 derajat. Artinya apa? Cos 0 derajat itu berelasi dengan sin 90 derajat. Atau bisa juga cos 0 derajat berelasi dengan tan 45 derajat. Karena hasilnya sama, yaitu 1. Nah, kalian simpulkan sendiri apa itu sudut berelasi. Selanjutnya, ada perbandingan trigonometri pada setiap kuadran. Nah, ini berkaitan dengan koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius. Ada 0 derajat, ada 90 derajat, sebelah sini ya. Ada juga 180 derajat, yaitu sudut pelurus, sudutnya lurus, garisnya lurus, ini sudutnya. Ada 270 derajat, nah ini sudutnya, dan ada juga 360 derajat, yaitu lingkaran penuh, satu lingkaran penuh. Paham ya? Nah, untuk kuadran 1, yaitu antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kuadran 2 antara 90 sampai dengan 180 derajat. Kuadran 3 antara 180 derajat sampai 270 derajat. Dan yang terakhir, kuadran 4 antara 270 derajat sampai 360. Nah, kalau misalkan ibu tanya, sudut 120 derajat berada di kuadran mana? Sudut 120 derajat berada di kuadran 2 ya, karena 120 derajat itu ada di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Misalnya sudut 255 ada di kuadran berapa? Kuadran 3. Paham ya? Terakhir misalnya sudut 287 ada di kuadran mana? Betul, ada di kuadran 4 karena 287 berada di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Oke, paham ya? Selanjutnya kita akan mencari bagaimana menentukan rumus perbandingan trigonometri pada kuadran 1. Nah, ini gambarnya.
Pertama, kalian perhatikan sudut alfa. Sudut alfa. Nah, yang bawah ini itu X. Ini sebagai Y karena sejajar dengan sumbu Y. Ini kenapa X? Karena berada di sumbu X. Dan yang terakhir itu R ya. Kenapa R? Karena merupakan jari-jari lingkaran. Yaitu sebagai apa? Ini sudutnya alfa berarti yaitu sebagai depan. X itu sebagai samping dan R itu sebagai miring. Kita cari ke-6 perbandingan trigonometrinya. Sin alfa. Sin itu apa? Demi sami desa? Ya, sin itu depan per miring. Depannya Y, miringnya R. Berarti Y per R. Selanjutnya cos alfa. Demi sami desa? Samping per miring. Sampingnya itu X, miringnya itu R. Berarti X per R. Tan itu desa. Depan per samping. Depannya Y, sampingnya X. Berarti Y per X. Selanjutnya tinggal kebalikannya, kotangan kebalikan dari tan, sekan kebalikan dari cos, dan kosekan kebalikan dari sin. Nah, sampai situ paham? Selanjutnya, kita fokus ke sudut 90 derajat dikurangi alfa. Kenapa ini disebut 90 derajat dikurangi alfa? Nah, ini kan sudutnya 90 derajat ya. Dari sini sampai sini itu 90 derajat. Di sini ada sudut alfa, berarti ini sudutnya 90 dikurangi alfa. Nah, kita fokusnya ke sini. Ini berarti apa? Y, karena berada di sumbu Y. Ini berarti X karena sejajar dengan sumbu X. Dan yang terakhir itu R. Y itu sebagai apa? Depan, samping, miring? Y itu sebagai samping. X itu sebagai depan. R itu sebagai miring. Ya, kita cari. Sin 90 derajat min alfa. Sin itu depan per miring. Depannya X, miringnya R. Berarti X per R. Oke. Cos samping per miring. Sampingnya itu Y, miringnya R. Berarti Y per R. Dan tan itu desa. Depan per samping. Berarti X per Y. Oke. Selanjutnya tinggal kebalikannya. Nah, langkah selanjutnya kita bandingkan dengan hasil yang sebelumnya. Cari yang hasilnya sama. Bandingkan dengan yang ini. Di sini ada X per R. Mana yang hasilnya X per R? Nah, ini ya, X per R juga. Berarti sama dengan cos alfa karena hasilnya sama-sama X per R. Ada Y per R berarti sama dengan ini ya. Berarti sama dengan sin alfa karena hasilnya sama-sama Y per R. Nah, sampai kosekan kalian bandingkan. Tan 90 dikurangi alfa sama dengan X per Y. Cari yang nilainya sama. Nah, ini. Sama ya, X per Y berarti sama dengan kotangan alfa. Ada Y per X. Nah, sama dengan yang ini. Ada R per Y. Sama dengan ini. Ada R per X. Samanya dengan ini. Oke.
Dengan demikian, rumus perbandingan trigonometri di kuadran pertama atau di kuadran 1 yaitu sin 90 derajat dikurangi alfa sama dengan cos alfa, cos 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sin alfa, sampai cos sekan 90 derajat dikurangi alfa sama dengan sekan alfa. Paham ya langkah-langkahnya? Selanjutnya, kita akan mencari rumus perbandingan trigonometri di kuadran 2. Ini gambarnya. Langkah pertama, sama seperti yang tadi, kalian fokus ke sudutnya yang alfa ya. Cari ke-6 perbandingan trigonometrinya. Kemudian, sudutnya 180 dikurangi alfa. Fokus ke situ. Nah, ke segitiga yang ini ya. Oke. Dari sini ke sini itu disebut negatif X. Kenapa negatif? Karena ya ini sumbu untuk bilangan yang negatif. Nah, ini Y dan yang terakhir R. Jadi, negatif X sebagai samping, Y sebagai depan, dan R sebagai miring. Sin itu depan per miring. Depannya Y, miringnya R, berarti Y per R. Cos 180 derajat dikurangi alfa. Cos samping per miring. Sampingnya negatif X, miringnya yaitu R. Jadi negatif X per R. Nah, ini bisa juga ditulisnya gini. Negatif X per R. Tan 180 dikurangi alfa, tan itu desa. Depannya Y, sampingnya negatif X. Ini juga bisa ditulis seperti ini. Negatif X per Y. Nah, selanjutnya tinggal kebalikannya. Berarti ini bisa juga ditulis negatif X. Ini salah ya. Harusnya ini negatif Y per X. Nah, yang bawah berarti negatif X per Y. Ini juga bisa ditulis negatif R per X. Dan yang terakhir, kosekan itu R per Y, kebalikan dari sin. Nah, bandingkan lagi, mana yang hasilnya sama nih? Y per R, berarti sama dengan ini ya, Y per R. X per R, ini, tapi ada negatifnya, nggak apa-apa. Nah, ini sama dengan sin alfa. Nah, negatifnya tulis lagi cos alfa. Tan, ada negatif, berarti ditulis lagi negatif Y per X itu tan alfa. Sampai ke kosekan ya. Dengan demikian, rumus perbandingan trigonometri di kuadran 2 yaitu sin 180 dikurangi alfa sama dengan sin alfa, cos 180 dikurangi alfa sama dengan negatif cos alfa, dan seterusnya. Oh iya, kenapa di kuadran 2 itu menggunakan rumus 180 dikurangi alfa? Kenapa? Karena di kuadran 2 itu antara 90 derajat sampai 180 derajat, makanya dia dikurangi. Pasti sudut-sudutnya kurang dari 180 derajat di kuadran 2 itu. Nah, selanjutnya rumus perbandingan trigonometri di kuadran 3. Ini gambarnya. Nah, ini rumusnya. Kalian cari sendiri bagaimana caranya mendapatkan rumus ini. Caranya sama seperti yang tadi,
langkah pertama kalian fokus dulu ke sudutnya yang alfa yang ini ya. Tentukan depan miring sampingnya, terus tentukan ke-6 perbandingan trigonometrinya, lalu kalian tentukan ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut 180 ditambah alfa, memakai segitiga yang ini. Tentukan depan miring sampingnya, berarti ini sebagai apa? Sebagai negatif Y, karena sejajar dengan sumbu Y, tetapi bilangannya negatif karena ke bawah. Oke, ini berarti sebagai negatif X. Ada di sumbu X, tetapi bilangannya yang negatif, dan ini R. Tentukan depan miring sampingnya. Nanti dibandingkan, pokoknya caranya sama seperti yang tadi. Di kuadran 4 juga sama, kalian tentukan sendiri. Kenapa rumusnya seperti ini? Berarti fokus dulu ke sini, lalu gunakan segitiga yang ini. Nah, dapat disimpulkan rumus-rumus di kuadran 1 sampai 4. Ini rumusnya. Perhatikan rumus di kuadran 2. Yang hasilnya positif itu hanya sin dan kosek. Ya, yang positif. Sin dan kosek. Yang lainnya negatif. Di kuadran 2 yang positif itu hanya tan dan kotangan. Ya, positif semua, yang lainnya negatif. Dan yang terakhir di kuadran 4, yang positif itu cos dan sekan, yang lainnya negatif. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.